Hiruk-pikuk tiada henti di antara lampu neon, gedung pencakar langit, dan kuil tradisional di kota-kota Jepang ternyata menyembunyikan kehidupan kriminal dunia bawah tanah yang selama berabad-abad ditakuti sekaligus menarik perhatian halayak umum. Jika kamu pernah mendengar kata Yakuza, ini adalah kelompok kriminal atau gangster Jepang, lembaga kriminal tertua di dunia yang ternyata menjunjung tinggi berbagai aturan yang menyangkut kehormatan, tradisi, ritual, dan simbol yang menjadikan mereka unik jika dibandingkan dengan jaringan kriminal lain seperti kartel Amerika Latin atau mafia Italia dan Rusia. Yakuza terdiri dari 25 serikat atau keluarga, termasuk 3 serikat utama. Serikat-serikat ini menjadi tempat bernaung ratusan kelompok-kelompok lain yang memiliki aturan hierarki yang ketat. Lahir lebih dari 4 abad yang lalu di Jepang dari para penguasa feodal dan samurai, Yakuza pernah menikmati masa keemasannya antara era 1960-an dan 1980-an. Saat itu, jumlah anggotanya lebih dari 180.000 orang. Meski begitu, pundi-pundi kejayaan itu terus dikeruk kemajuan zaman, serta tindakan penegak hukum oleh aparat keamanan, membuat jumlah anggotanya terus menurun dan tersisa sekitar 10.000 orang. Setidaknya ada 4 kunci utama untuk mengenal lebih dekat dengan jaringan kriminal yang tengah berjuang untuk bertahan tanpa kehilangan esensinya di abad ke-21 ini. Mungkin kamu berpikir jika kata Yakuza adalah satu kata dalam bahasa Jepang. Namun di balik itu, kata Yakuza berasal dari 3 angka, yakni 8, 9, 3 yang diucapkan dalam bahasa Jepang, ya, ku, dan sa. Ketiga angka ini pun diyakini sebagai angka kesialan dalam permainan kartu tradisional Jepang, Oichokabu. Itulah sebabnya banyak anggotanya lebih memilih nama Gokudo yang berarti jalan ekstrim, atau Ninkyo Dantai yang berarti organisasi terhormat atau kesatria. Yakuza muncul pertama kali di abad ke-17 di kalangan kelompok marginal masyarakat Jepang dan hanya diisi oleh para penjudi, pedagang keliling hingga samurai. Takia dan Bakuto mengadopsi beberapa tradisi samurai, termasuk kode etika kehormatan yang ketat dan ritual kesetiaan yang menandai budaya organisasi Yakuza. Warisan samurai juga memberikan struktur hierarki yang ketat dengan aturan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepatuhan, dan yang terpenting, kesetiaan mutlak kepada ketua atau oyabun. Yakuza dibedakan oleh sistem nilai dan ideologi yang mereka yakini dan akar sejarahnya itu berasal dari zaman feodal Jepang. Nilai-nilai ini telah tertanam selama berabad-abad dalam masyarakat Jepang, meresap ke seluruh lapisannya, dari lingkungan paling eksklusif di Tokyo hingga dunia bawah tanah di ibu kota Jepang itu, termasuk kepada Yakuza. Para anggota lembaga itu juga meyakini bahwa mereka harus mengabdikan diri, baik itu secara fisik atau mental, kepada organisasi mereka, dan suatu kehormatan untuk menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada oyabun. Bahkan, jika perlu, berkorban nyawa sekalipun. Jika umumnya sebuah kelompok kriminalitas hanya diisi oleh kaum laki-laki, dan prinsip ini juga dipegang oleh Yakuza. Ini adalah salah satu prinsip tak tergoyahkan Yakuza, yang berisi lebih dari 20 sindikat kriminal di seluruh penjuru Jepang. Akan tetapi, setelah lebih dari 3 abad, prinsip itu patah oleh satu perempuan yang berhasil menyelesaikan ritual untuk menjadi anggota Yakuza. Dia adalah Nishimura Mako. Sejak belia, dia menunjukkan pemberontakan luar biasa yang kemudian membawanya bergabung dengan geng motor Bozozoku. Pertemuannya dengan seorang anggota muda Yakuza menandai titik balik dalam hidupnya. Dia terpesona oleh dunia kejahatan dan akhirnya terlibat dalam aktivitas terlarang mafia. Namun penampilan Nishimura yang kini sudah berusia 57 tahun tampak kontras dengan kecenderungannya untuk melakukan kekerasan. Perjalanan hidup Nishimura pun menarik perhatian Martina Baradel, seorang peneliti dari Universitas Oxford
yang mendapatkan kepercayaan dari Nishimura setelah bertahun-tahun mempelajari seluk-beluk Yakuza. Catatan kriminal Nishimura yang mencakup segala hal, mulai dari pemukulan terhadap saingannya hingga penyelundupan narkoba atau perdagangan perempuan untuk prostitusi. Ditambah, karakter kejamnya membuka pintu yang selama ini tertutup bagi perempuan. Kemunduran Yakuza dalam beberapa dekade terakhir dan kondisi pribadi Nishimura yang menjadi ibu dari 2 anak membuatnya mau tak mau harus meninggalkan dunia fana dan memulai kehidupan normal. Saat ini, dia menjalankan organisasi amal yang didedikasikan untuk membantu mantan anggota Yakuza lainnya yang juga bernasib sama seperti dia, yang ingin bergabung kembali ke tengah masyarakat. Nah, tertarik oleh kisah Nishimura dan Yakuza, peneliti asal Italia itu pun bahkan telah membangun jaringan dengan berbagai tokoh kejahatan terorganisir di Jepang. Setelah bertahun-tahun mengkaji tentang Yakuza, Martina jadi punya kesempatan untuk menjalin atau mengenal lebih dekat dengan Nishimura Mako yang sering dikunjungi. Nishimura Mako adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi anggota Yakuza. Martina begitu yakin jika Nishimura menjadi satu-satunya anggota wanita yang pernah dimiliki oleh Yakuza. Fakta ini juga diyakinkan oleh catatan polisi tentang siapa saja anggota Yakuza. Meski banyak wanita yang juga ikut terlibat dalam organisasi ini secara tidak resmi, tapi Nishimura menjadi satu-satunya anggota wanita yang paling setia. Itu karena pemimpinnya yang membuat keputusan untuk menjadikan ia sebagai anggota. Keputusan itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan terbukti Nishimura menjadi anggota penuh dari banyaknya potret yang memperlihatkan diri dalam upacara Sakazuki yang melambangkan kesetiaan dan komitmennya terhadap mafia Jepang itu. Hasrat itu mulai disadari Nishimura sejak usianya masih sangat muda. Ia ingin melakukan kekerasan dan sangat menikmati perkelahian. Ia mulai bergaul dengan geng motor dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sesuatu yang membuatnya terpesona itu kemudian membuatnya sadar jika dirinya memiliki kekuatan yang tidak biasa, mengingat tingginya hanya 1,5 meter dan beratnya 45 kilogram. Nah, setelah bergabung dengan geng motor itu, Nishimura merasa perlu untuk mencari jalan lain. Agar hasratnya terus terpenuhi, ia lalu bergabung dengan Yakuza. Untuk membuktikan kesetiaannya pada geng tertua di dunia itu, Nishimura memotong jari kelingkingnya. Ya, sedikit mengejutkan. Namun di awal karirnya ketika dia berumur sekitar 20 tahun, Nishimura merasa ingin bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Dia berpikir bahwa dirinya akan terlihat keren tanpa jari kelingking dan dipadukan dengan tato. Karena kedua corak itu yang menjadi simbol estetika Yakuza yang paling menonjol. Nishimura juga memastikan tidak merasakan sakit dan tidak keberatan untuk mengamputasi jari kelingking rekannya yang tidak mau melakukannya. Keahliannya dalam ritual Yubitsume yang melibatkan amputasi tulang jari kelingking membuatnya mendapat julukan ahli potong jari. Hanya saja itu tidak bertahan lama. Nishimura mulai merasa harus keluar dari gengnya ketika dia hamil. Berbekal gelar perawat yang dimilikinya, Nishimura berjuang sendiri dan ingin mencari pekerjaan seperti orang normal lainnya. Namun usaha itu rupanya sia-sia. Masyarakat Jepang menolaknya, terutama karena tatonya yang menunjukkan keanggotaannya dalam mafia. Meski selalu berusaha menyembunyikannya dengan mengenakan baju lengan panjang, tapi akhirnya rekan kerjanya mengetahuinya dan dia pun dipecat dari 2 pekerjaannya. Kegagalan itu membuat Nishimura sangat kecewa. Ia berusaha menjadi seorang ibu, memiliki pekerjaan yang baik, dan meninggalkan kehidupan jahat itu. Namun, mereka menutup pintu baginya karena dianggap berbeda. Dirinya menganggap semua itu tidak adil, dan membuatnya jadi lebih radikal dari sebelumnya. Saat itulah, dia membuat tato sampai ke ujung jarinya dan pasrah pada nasibnya. Sebelum kembali, dia sempat menikah dengan anggota Yakuza yang menjadi bos. Meski bergelar mafia, namun keberadaan Yakuza tidaklah ilegal. Mereka bebas melakukan apapun. Keberadaan mereka juga bukan rahasia lagi. Bahkan,
bos hingga anggotanya, semua sudah diketahui oleh pihak kepolisian Jepang. Polisi juga mengetahui alamat anggota Yakuza, dan mereka dapat pergi menemui siapapun yang mereka ingin temui. Keterlibatan perempuan dalam Yakuza biasanya melalui hubungan kekasih atau pernikahan. Meskipun para perempuan bukan anggota resmi, mereka biasanya melakukan beberapa jenis pekerjaan. Misalnya, jika mereka adalah istri seorang atasan, mereka bebas untuk menjalani kehidupan yang mewah dan bertugas menjadi perantara antara atasan dan anggota yang lebih mudah. Dan tentu saja dalam hal eksploitasi, karena Yakuza beroperasi di kehidupan malam, prostitusi, serta industri seks dan pornografi. Nishimura Mako juga melakukan hal yang sama. Dirinya bertugas untuk membeli, menjual, dan mengeksploitasi perempuan-perempuan Jepang.